Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih warga jemaat Tuhan yang berada dimanapun. Senang berjumpa Bapak Ibu Saudara dalam program Morning Call GPIB. Perkenalkan, nama saya Pendeta Yance Tonapa selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel WR Supratman di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami boleh berjumpa oleh karena kemurahan Tuhan. Kami akan membaca merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami dapat memahami firman dan kami merenungkan serta memberlakukannya di setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan kita terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-45. Kejadian pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-45 berkata buat kita sekalian. Lalu Firaun menamai Yusuf Zabnat Paanea, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memberlakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi nats renungan kita adalah demikianlah Yusuf sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dan tema kita pada saat ini adalah menggunakan kuasa untuk menjadi berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang pemimpin tentunya memiliki kuasa. Dan kuasa ini, saudara-saudaraku, jika disalahgunakan akan menimbulkan otoriter yang tidak dapat memberikan dampak positif, yang tidak dapat memberikan karyanya yang baik dimanapun dia berada. Kalau kita membaca teks kita pada saat ini, saudaraku, teks ini hendak memperlihatkan bagaimana seorang Yusuf yang mampu diangkat oleh Firaun menjadi seorang pemimpin yang penuh kuasa di tanah Mesir. Saudara dan saya pasti tahu bagaimana alur cerita kehidupan Yusuf. Kita bisa katakan bahwa Yusuf ini kalau kita bawa dalam cerita serial televisi, sengsara membawa nikmat. Yusuf dalam perjalanan kehidupannya dibenci oleh saudaranya, dikasihi oleh ayahnya, yang kemudian memunculkan berbagai kisah kehidupan yang menyedihkan, kisah kehidupan yang penuh sengsara. Dijual sebagai budak, dipenjarakan karena ketidakbersalahannya. Tetapi dalam kisah kehidupan Yusuf itulah ada rancangan Allah yang sedang ditata oleh Allah untuk mewujudkan suatu rencana besar bagi umat manusia. Peristiwa yang menyedihkan yang dialami oleh Yusuf hendak dipakai oleh Allah untuk menyatakan akan kuasa dan pekerjaannya di tengah-tengah kehidupannya. Dan ternyata saudara-saudaraku, apa yang dirancangkan Allah di dalam kesengsaraan Yusuf mendatangkan nikmat yang luar biasa ketika dia mampu menerjemahkan mimpi dari Firaun, penguasa Mesir pada saat itu. Dan disitulah bagaimana Allah menyatakan pekerjaannya melalui Yusuf. Firaun mengangkat Yusuf karena dia melihat Yusuf memiliki roh yang luar biasa. Yusuf mampu menerjemahkan mimpi-mimpinya. Dan juga pasti Yusuf dilihatnya sebagai orang yang bertanggung jawab jika diberikan kuasa di dalam menata
kehidupan umat Mesir pada masa itu. Dan akhirnya saudara-saudaraku, jika kita membaca ayat-ayat sebelumnya, ditemukan bagaimana akhirnya Firaun melantik Yusuf. Dalam ayatnya 41 sebelum bacaan kita selanjutnya, Firaun kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Begitu juga saudaraku dalam ayatnya yang ke-45 dikatakan, demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Itu artinya saudara-saudaraku, bahwa Yusuf berada dalam kendali Allah. Mengapa demikian? Karena Yusuf sudah memperlihatkan sisi rohaninya yang begitu baik, yang selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam kesengsaraan hidupnya, dalam penderitaan hidupnya, dia selalu tertuju kepada Allah. Dan dia tahu bahwa Allah sedang memakainya untuk menyatakan pekerjaan yang luar biasa, untuk keselamatan akan generasi-generasi umat masa lampau. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang kuasa, kuasa itu adalah anugerah Tuhan, dan itu harus dipertanggungjawabkan juga kepada Allah. Tentunya kita mengabdi dengan baik. Dalam hal Yusuf, dia diberi kuasa supaya dia mampu melakukan pekerjaan supaya rakyat Mesir tidak kelaparan oleh karena bencana-bencana yang akan melanda Mesir melalui kelaparan. Dan juga saudara-saudaraku, bahwa kuasa yang dimiliki oleh Yusuf ini tidak lain, hendak menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupannya. Kuasa itu adalah kepercayaan. Bukan karena begitu hebatnya kita, bukan karena kepintaran kita semata, tetapi kuasa itu dinyatakan Allah kepada kita supaya kita mampu menerjemahkan rencana-rencana Allah dalam kehidupan ini. Baik rencana-rencana bagi kehidupan kita sebagai umat persekutuan, tetapi juga rencana-rencana Allah bagi kehidupan masyarakat umum dimanapun kita berada. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf memiliki kuasa, tapi kuasa itu tidak dipergunakan dengan sesuka hatinya. Itu terbukti saudara-saudaraku, ketika saudara-saudaranya yang selama ini berbuat jahat datang kepadanya. Dia tidak memakai kuasa untuk menghukum saudaranya, tetapi dia memperlihatkan kuasanya yang penuh kerendahan hati, mengabdi bukan saja kepada orang Mesir, tetapi kepada saudara-saudaranya yang datang. Dengan kerendahan hatinya dia menolong saudara-saudaranya yang kelaparan itu. Dan disitulah kelihatan bahwa Yusuf yang diberikan kuasa oleh Allah telah menggunakannya untuk kebaikan-kebaikan bagi siapapun juga. Saudara dan saya juga diberikan kuasa oleh Allah dengan konteks yang berbeda, di tempat juga yang berbeda. Karena itu kita diingatkan kembali, kuasa itu adalah kepercayaan. Pakailah itu dengan kerendahan hati. Gunakanlah itu untuk kebaikan-kebaikan bagi sesama kita. Dan andalkanlah Tuhan supaya kuasa itu jangan kita terjemahkan dengan salah di setiap kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Tuhan, terima kasih atas semua anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Mendoakan semua umat Tuhan, mendoakan semua warga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Mereka selalu diberikan kekuatan, kesehatan, semangat untuk berkarya di tengah kondisi apapun. Dan biarlah anugerah Tuhan, kuasa Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melihat betapa baiknya Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Jauhkan kami dari keputusasaan, jauhkan kami dari kekhawatiran, kuatkan dan topang kami, dan percayakan hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan iman kami berkata, bersama dengan Tuhan semua baik-baik saja. Engkau memberkati akan semua gereja-gereja Tuhan, khususnya GPIB. Biarlah Tuhan diberkati semua dalam tugas tanggung jawab, baik yang ada di kota-kota maupun yang ada di pedalaman sekalipun Tuhan berkati.
Tuhan memberkati fungsionaris Majelis Sinode GPIB, memberkati Departemen Spelkes GPIB, memberkati akan program baik Morning Call, Night Call maupun juga radio GPIB. Diberkati semua menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Memberkati semua hamba-hamba Tuhan, para pelayan firman dan sakramen, khususnya hamba-Mu bersama keluarga dalam tugas tanggung jawab kami diberkati oleh Tuhan. Memberkati semua diaken penatua, unit-unit misioner dalam tugas dan tanggung jawab dan karya mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan, damaikan bangsa dan negara ini lewat Presiden Jokowi dan jajarannya. Semua pemerintah daerah diberkati dalam menghadapi pandemi, khususnya petugas medis. Tuhan berkati mereka semua, kuatkan mereka, dan biarlah Tuhan Engkau lenyapkan virus corona di muka bumi, khususnya di tanah air kami Indonesia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini selama-lamanya. Amin. Demikianlah saudaraku yang terkasih, biarlah program Morning Call lewat firman Tuhan memberikan semangat dan kekuatan kita. Salam sehat, Tuhan berkati.